Halo, Assalamualaikum, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Rizal di Cinema Request. Kali ini ada film berjudul The Wonder Nggak Pakai Woman. Ceritanya tentang seorang perawat bernama Lip Wright yang diminta untuk mengawasi seorang anak yang sudah 4 bulan nggak makan sama sekali dan hanya minum air putih saja. Gimana jalan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur film The Wonder Nggak Pakai Woman. Film ini mengambil setting di tahun 1862. Lip Wright, seorang perawat perang asal Inggris, harus berangkat ke Irlandia untuk merawat seorang anak yang memiliki keanehan, yaitu sudah 4 bulan sejak ulang tahunnya ke-11 nggak makan sama sekali, hanya minum air putih saja. Lip Wright dan seorang biarawati bernama Suster Michael diminta oleh komite desa yang terdiri dari 5 orang dengan profesi berbeda-beda untuk mengawasi bagaimana anak O'Donnell bisa bertahan hidup tanpa makanan sama sekali. Mereka berdua harus bergantian dengan waktu masing-masing shift 8 jam. Begitu seterusnya selama 14 hari. Dan disuruh melaporkan apa betul anak itu nggak makan sama sekali. Dan mereka dilarang untuk berdiskusi satu sama lain. Sebab berita itu sudah kemana-mana, bahkan jurnalis dari koran London datang untuk meliput beritanya. So you want us to watch her? Yes, exactly how Anna O'Donnell has survived with no food. Lip tinggal di rumah keluarga Ryan dikarenakan rumah Anna nggak cukup kamarnya. Jarak antara rumah keluarga Ryan dan O'Donnell lumayan jauh, sehingga Lip mau nggak mau harus berjalan menuju ke sana. Lip diantar Dr. McBurty ke rumah keluarga O'Donnell. Mereka disambut oleh Kitty, kakaknya Anna. Lalu ada ibunya Anna bernama Rosalind, kita panggil aja Rosie, dan ayahnya bernama Malachi. Lip harus menunggu untuk bertemu Anna, sebab Anna lagi kedatangan tamu. Rosie bilang mereka selalu kedatangan tamu dari mana-mana. Saat sang tamu pulang, si tamu sempat menyodorkan uang kepada Rosie yang diminta untuk masukkan saja ke dalam kotak amal gereja. I wonder. Lip bertemu dengan Anna dan langsung menyuruhnya berdiri agar dicek kesehatannya. Lip mengutarakan maksud kedatangannya untuk mengawasi bagaimana Anna bisa nggak makan selama 4 bulan. Tapi Anna bilang dia nggak butuh makan. Dia hidup dari mana yang turun dari surga. I live in manna from heaven. Nah, mana ini dalam Alkitab adalah makanan yang diturunkan Tuhan bagi bangsa Israel selama pengembaraan 40 tahun menuju Kanaan. Saatnya makan, Lip melihat foto keluarga dan bertanya tentang anak laki-laki yang gak kelihatan kehadirannya. Rosie hanya bilang anaknya yang bernama Pat sudah meninggal. Tiba saatnya pergantian shift dengan Suster Michael. Lip pulang ke rumah keluarga Ryan yang di bagian bawahnya dijadikan usaha bar. Dia bertemu dengan Sean Ryan, sang kepala rumah tangga yang juga anggota komite. Lip mengutarakan ada kemungkinan Anna makan secara diam-diam. Sean mendukung kalau itu memang benar. Di kamarnya, Lee punya ritual sebelum tidur, yakni minum obat yang mengandung halusinogen sambil memandangi kaos kaki bayi milik anaknya yang sudah mati, lalu menusukkan jarinya dengan jarum dan menghisap darahnya yang keluar. Kemudian Lip mengalami efek ngefly sambil tidur. Keesokan harinya, Lip memeriksa setiap sudut kamar Anna untuk memastikan gak ada makanan yang disembunyikan di sana. Hari itu Anna kedatangan tamu seorang jurnalis yang mengambil fotonya. Dr. McBurty ada saat itu. Sementara Lip merasa terlalu banyak tamu yang datang sehingga dia kesulitan memantaunya. Lip meminta izin kepada dokter agar jangan ada tamu lagi yang menemuinya sementara dia memantau perkembangan Anna. Saat sedang makan di rumah keluarga Ryan, Lip berkenalan dengan Will Byrne, seorang jurnalis Daily Telegraph dari London yang ingin mewawancarai Anna, tapi tidak diperbolehkan oleh Lip. Saat malam hari, Lip memeriksa patung Bunda Maria yang ada di meja di kamar Anna. Ada sesuatu di dalamnya. Setelah diperiksa, ternyata ada gumpalan rambut. Setelah dikonfirmasi, ternyata itu adalah rambut kakaknya. Lip melihat rutinitas orang tua Anna yang selalu menemuinya tiap pagi. Hari itu Anna bertanya tentang pekerjaan Lip sewaktu menjadi perawat di medan pertempuran. The souls in hell have to be burned forever. A tree have to be burned for a while to clean them.
Hari demi hari dilewati Lip dengan rutinitas yang nyaris sama. Gak kelihatan Anna makan sama sekali. Pulangnya Lip bertemu dengan Will. Will minta tolong sama Lip agar diizinkan bertemu dengan Anna karena editornya gak puas dengan kerjanya saat ini. Will mengutarakan teori-teori kalau Anna berbohong dan hal ini bisa dijelaskan dengan akal sehat dan bukan karena faktor keajaiban seperti yang selalu dibilang oleh warga desa itu. Saat shift berikutnya, Lip mengatakan kalau mulai saat ini gak boleh lagi ada yang mendekati Anna untuk kepentingan pengamatan, termasuk keluarganya. Hanya dia dan Suster Michael aja yang boleh mendekatinya. Awalnya keluarganya keberatan, bahkan Rosie bilang kalau ciuman ibu adalah sakral. Tapi Lip dengan tekadnya yang bulat dan didasari dengan rasa penasaran, tetap melarang mereka mendekatinya. Jika mau mengucapkan selamat tidur boleh, tapi dari jarak jauh aja. Keesokannya Pastor Thaddeus datang karena Rosie mengadu padanya. Tapi tetap aja pendirian Lip tidak gentar, karena dia ditugasi untuk membuktikan bahwa Anna gak makan sama sekali. Pastor pun gak bisa berbuat apa-apa. Lip berpapasan dengan Kitty saat arah pulang. Kitty menitip salam kepada Will. Ternyata Will adalah teman Kitty sewaktu masih kecil. Pada tahun 1845, Irlandia pernah terkena wabah kelaparan selama 7 tahun karena gagal panen kentang. Terjadi penurunan populasi hingga banyak warga Irlandia yang keluar dan mencari perlindungan di negara-negara lain. Will adalah salah satu yang pergi untuk sekolah ke London. Dan ketika kelaparan yang sangat, keluarganya di desa mengunci rumah dari dalam agar mati di dalam rumah karena malu kalau mereka harus mati di jalanan. Kasihan ya. Mendengar hal itu, pandangan Lip terhadap Will berubah. Mereka saling melampiaskan hasrat terpendamnya. Keesokan harinya, Lip memperkenalkan Anna dengan Will. Anna dengan mudah dekat dengan Will. Will memberikannya hadiah berupa thaumatrope dengan gambar burung di satu sisi dan sangkar di sisi lainnya. Tidak lama saat pergantian shift, Lip melihat perubahan pada diri Anna. Dia terlihat lemas dan pucat. Lip mengungkapkan hal itu ke Rosie, tapi Rosie menjawab ketus kalau Anna baik-baik aja. Dia malah menyalahkan Lip karena melarangnya ketemu dengan Anna. Suaminya yang ada di situ bilang kalau pada ulang tahunnya ke-11, Anna memintanya untuk berjanji jangan pernah lagi menyuruhnya makan. Never to ask her to eat again. Lip masih menyangkal bahwa tidak makannya Anna karena suatu keajaiban. Lip datang ke Dr. McBurty untuk membicarakan hal ini. Tapi dokter itu malah berpikir kalau Anna memiliki semacam kemampuan untuk merubah energi matahari menjadi energi seperti tanaman. Kayak klorofil berarti ya. Tapi Lip gak percaya dengan semua kemampuan itu. Dia yakin kalau Anna dibiarkan kelaparan oleh orang tuanya. Dr. McBurty mengingatkan kalau Lip hanya perawat yang dibayar untuk mengawasi dan bukan untuk mendiagnosa. You're paid to watch, not to intervene. Shift berikutnya, Lip berusaha memasukkan sup dengan selang ke dalam mulut Anna. Tapi tetap aja Anna gak mau. Siang harinya Anna mau menunjukkan sesuatu kepada Will, yakni sumur suci. Sebuah tempat yang Will pernah tahu dulu waktu masih kecil. Sumur itu dipercaya dapat mengusir rasa sakit bagi yang mau percaya dan melakukan ritual di situ. Will memberitahu Lip kalau dia sudah mengirim artikel dengan judul pembunuhan perlahan. Will menekan Lip untuk menghentikan semua ini, karena kesian sekali anak sekecil itu diperlakukan seperti ini. Lalu Anna terjatuh dan mereka membawanya balik ke rumah. Meskipun sakit, Anna tetap gak mau makan. Hari berganti, malam hari Anna terbatuk. Lip stres melihat pasiennya begini. Pagi hari saat sarapan, Lip teringat sesuatu. Dia langsung pergi ke rumah Anna, meskipun jatah shift suster belum selesai. Lip ingat kata-kata Anna dan ibunya. Mana dari surga dan mulut ibu itu sakral. Lip berpikir kalau ibunya Anna menyalurkan makanan dari mulutnya ke mulut Anna, seperti induk burung memberi makan ke anaknya. Tapi tetap aja Anna menyangkalnya. Dia merasa kalau dia menerima mana dari surga secara goib, tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Tapi karena Lip terus mendesak, Anna bilang dia akan terus berdoa dan berpuasa sampai satu jiwa dibebaskan dari neraka. Nah, di sini Anna baru kasih tahu alasannya. Dia puasa karena ingin arwah kakaknya terbebas dari api neraka.
Jadi, saat usia 9 tahun, kakaknya mengajak Anna menikah dengannya, sampai mereka berhubungan layaknya suami istri. Gak lama, kakaknya meninggal. Anna merasa kakaknya sedang dihukum oleh Tuhan, sementara ibunya malah menyalahkan Anna. Nah, Anna yang lugu dicekoki pemahaman yang salah, hingga dia rela gak makan sampai kakaknya bebas dari hukuman meskipun harus kehilangan nyawanya. Lalu Lip meminta rapat dengan komite. Lip mengutarakan temuannya, tapi Flynn, salah satu anggota komite, menganggap Lip berbohong. Dia yakin kalau Anna memiliki keajaiban, sementara Sean sebaliknya. Lalu mereka memanggil Anna untuk bertanya langsung. Saat ditanya, Anna yang tidak mau berbohong di depan komite hanya bilang kalau dia hanya makan mana dari surga. Lalu komite itu menerima jawabannya. Lip tetap disuruh mengawasinya. In the past 4 months, Anna, have you eaten anything? Manna from heaven, that is all. Dan sebagai usaha untuk membantu pemulihan kesehatan Anna, komite akan mengadakan misa agar bisa berdoa bersama untuk Anna. Hari berikutnya Anna muntah cairan karena dia hanya minum air saja. Lip bilang ke Rosie kalau terus begini Anna bisa mati. Rosie malah bilang kalau hidup itu singkat, yang kekal nanti di akhirat. Dan dia merelakan anaknya meninggal karena yakin setelah berpuasa begini, Anna dan kakaknya akan diterima di surga. My children will be in heaven. The next is for eternity. This is for her salvation. Lip gak bisa membiarkan seorang anak mati. Dan karena sudah gak ada lagi yang peduli dengan nyawa Anna, akhirnya dia mengajak Will untuk membawa Anna ke Dublin. Lip mengajak Will tinggal bareng merawat Anna. Kalaupun Will gak mau tinggal bareng sebagai suami istri, paling enggak antar aja deh mereka berdua ke Dublin. The sun sets at 9. Will you come then to the well? Pada saat misa itu dilaksanakan, seluruh anggota keluarga O'Donnell pergi misa. Tinggallah Lip dan Anna berdua. Lip mempersiapkan rencana kaburnya, dan dia membangunkan Anna, lalu bilang kalau sebentar lagi Anna akan mati, dan seseorang yang baru akan lahir kembali menjadi gadis berusia 9 tahun yang tidak pernah mengalami musibah. Kalau sekarang mungkin ini disebut hipnoterapi barangkali, memasukkan sugesti ke dalam alam bawah sadar. Karena Anna masih kecil dan dia sedang sekarat, Anna dengan mudah menerima sugesti itu. Lalu dia memilih nama Nan jika Anna sudah mati. Lalu Lip menggendong Anna ke sumur suci. Di situ dia membaringkan Anna dan sekali lagi memberi sugesti kalau Anna akan mati. Dan membangunkan Nan. Lahirlah Nan ke dunia sebagai anak yang baru, bersih tanpa noda. Yes, you are Nan. Lip kembali ke rumah itu dan menyiramkan minyak ke kamar Anna. Dan dia meninggalkan kaos kaki anaknya serta sirupnya agar terbakar sebagai tanda kehidupan baru yang akan segera dia jalani. Saat menyulut api, tanpa sengaja dia membakar tangannya. Singkat cerita, Lip menghadap komite dan melaporkan kalau dia tanpa sengaja menyenggol lampu ketika dia panik melihat Anna sekarat. Tadinya Lip dicecar dengan pertanyaan, tapi komite itu sepakat bahwa itu bukan beban yang harus ditanggung oleh perawat yang mereka sewa. Lip diminta tinggal sampai polisi mengizinkan dia untuk kembali ke Inggris. Di kamarnya, Suster Michael bilang kalau dia sempat keluar di malam misa dan melihat Anna dibawa pergi oleh seseorang dengan kuda. Rupanya Suster Michael menganggap tindakan Lip itu benar dan berharap Anna pergi ke tempat yang lebih baik. Can you promise me that? Has she gone to a better place? Adegan berpindah ke Kitty yang sedang membaca koran, yang isinya Anna dinyatakan meninggal terbakar dan dianggap kecelakaan. Dalam artikel itu juga dijelaskan bahwa bukan hal yang aneh melihat seorang anak dibiarkan sekarat karena kelaparan. Sebab bukan hanya di Irlandia saja, tapi di Inggris juga banyak anak mati kelaparan di parit atau selokan. Hal ini mengacu kepada sejarah yang sebelumnya saya sebut soal kelaparan di Irlandia. To see the wonder in every ordinary in ditches and gutters every night of the year. Lip sampai di Dublin dan bertemu dengan Nan. Lalu mereka bertiga memutuskan untuk pindah ke Australia. Di meja makan, Nan makan tanpa disuruh. Dan film pun tamat. Awalnya saya mikir film drama kayak gini agak membosankan, tapi karena melihat pemainnya yakni Florence Pugh yang sempat bermain di film Black Widow, jadi bikin penasaran. Gak taunya saya baru menemukan fakta tentang wabah kelaparan di Irlandia itu.
Bagi yang penasaran tentang wabah itu bisa googling ya guys, karena cukup panjang sejarahnya. Jadi rupanya dulu pernah ada kejadian jutaan orang mati karena kelaparan di Irlandia sampai 7 tahun menurut sejarah. Karena kegagalan panen kentang. Nah kalau nggak salah di Afrika juga masih ada kasus serupa sampai saat ini. Jadi ingat mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, di mana ada masa paceklik selama 7 tahun setelah masa panen 7 tahun. Gimana menurut teman-teman tentang film ini? Coba share di komen ya. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.